yang sudah selalu menunggu dan menunggu yang namanya kebahagiaan gitu kan, karena merasa nggak tenang ya karena kebahagiaan nggak kunjung datang mengetuk di pintu rumah kamu. Buat kalian semua yang menanti keajaiban ya, semoga bacaan ini bisa dijadikan afirmasi yang positif teman-teman ya buat kalian semua ya. Amin amin yang baik-baik ya yang terjadi ya teman-teman ya. Nah kali ini kita bakalan pick a card ya teman-teman ya, pick a card dan pastikan kalian memilih ya sesuai dengan energinya kalian ya, menuju atau melangkah kemana di file 1, 2 atau 3. General, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula ya, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Dan gak ada yang kebetulan teman-teman ya, kalau sampai teman-teman semua menemukan video ini ya, maka ada hal-hal yang baik yang menunggu kalian pastinya. Oke ya teman-teman, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, dan private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan teman-teman menuju ke Oracle Card Indonesia gmail.com, Oracle Card Indonesia gmail.com. Cuman condition berlaku ya. Oke. Kalian boleh klik di description ya, karena di description tersebut ada alamat emailnya kalian ya. Ada alamat emailnya Oracle Card Indonesia untuk kalian, maksudnya seperti itu. Oke ya. Right, kita bagi terlebih dahulu di 3 file ya teman-teman ya. Kalian tinggal pilih yang sesuai dengan apa yang kalian mau pilih ya. Cerita yang pertama, lalu cerita yang kedua, dan cerita yang ketiga. Oke, cerita pertama, kedua, dan yang ketiga buat kalian ini, kalian mau pilih yang mana? Silahkan ya. Oke, kita bakalan lanjutkan file yang pertama ya. Yang kedua, dan yang ketiga. Satu, 2, dan 3 ya. Oke. Kita bakalan baca terlebih dahulu buat kalian yang memilih cerita yang pertama. Ada passion di sini, ada emotion, dan juga ada proses, dan juga ada brave di sini. Oke, kita lihat yang pertama ya. Ada passion di sini. Cerita hidup yang sedang kamu alami pada saat ini, ada passion. Kamu sedang ingin melakukan apa yang ingin kamu lakukan ya. Jadi selama ini mungkin ya seringkali dalam hidup kamu melakukan apa yang orang-orang sekitarnya kamu yang ingin kamu lakukan. Keluarga kamu menuntut seperti ini, pasangan kamu menuntut kayak begini, saudara, orang dekat dan sebagainya menuntut kamu jadi sesuatu hal yang lain gitu ya. Tapi ya kali ini kamu ingin melakukan apa yang ingin kamu lakukan, bukan apa yang orang lain ingin kamu lakukan itu seperti apa. Ada komitmen di sana, kamu ingin melakukan ini gitu kan, dan ingin yang namanya komitmen di satu hal terlebih dahulu, karena kemarin-kemarin mungkin ada hal yang dilakukan tapi di tengah jalan nggak jadi, berhenti gitu kan, baru dapat 1/4 gitu kan, nggak jadi lagi, berhenti lagi, ganti yang lain lagi gitu loh teman-teman ya. Jadi ingin banget kamu untuk bisa komit ya dengan hal-hal yang ingin kamu komitmenkan pada saat ini. Nah apa sih sebenarnya yang kamu inginkan ya? Kita lihat apa sih yang sebenarnya kamu inginkan ya. Di sini kita lihat ada power, dan yang kamu inginkan adalah stabil. Dan ibaratnya gini, kalau misalkan orang-orang sekitarnya kamu kayak ngerecokin gitu kamu tuh kepinginnya bilang oke, this is my life gitu kan, ini hidupku ya, jadi biarkan aku berkembang dengan caraku. Ini yang kamu inginkan gitu kan. Orang-orang di luar sana yang berada di sekelilingnya kamu nggak yang namanya ngeribetin kamu gitu ya, jadi nggak jadi halangan ya. Kepinginnya sih seperti itu gitu loh, tapi nyatanya ya kamu selalu yang namanya down sendiri, gampang yang namanya kepengaruh, gampang jatuh gitu loh ya, seperti ini. Nah kita lihat keberuntungan apa sih yang akan kamu dapatkan ya dengan hal-hal yang terjadi. Kita lihat well, yang kamu
akan dapatkan ya, bahwa mungkin pihak-pihak yang selama ini jadi ujian buat kamu ya, jadi yang namanya rintangan atau halangan ya, orang-orang sekitarnya kamu ya, ini mungkin akan jadi satu penguatan gitu loh buat kamu ya, bahwa kamu tuh jauh lebih kuat daripada apa yang kamu pikirkan gitu kan, bahwa yang namanya orang-orang sekitarnya kamu ya ini nggak akan bisa yang namanya menghancurkan kamu gitu kan kalau kamunya kuat. Artinya gini, tidak ada seorang pun yang akan bisa membuat kamu tidak bahagia kalau dirimu sendiri tidak mengizinkannya. Nah seperti itu, nggak ada yang namanya gitu kan orang nggak mau bahagia, pasti iya, tapi ya believe or not ya teman-teman ya, hati bukan hatinya kita, bawah sadarnya kita ya, subconsciousnya kita gitu kan ya, itu yang akan defense ya, jadi kayak benteng pertahanannya kita ini yang sebenarnya menghancurkan diri kita sendiri. Karena kalau ini nggak diberesin ya teman-teman, gini, diri kita pasti mau yang terbaik untuk diri kita sendiri, tapi somehow gitu kan, karena ketakutannya kita ya, ini yang menciptakan benteng yang terlalu tinggi yang akhirnya ini menghancurkan diri sendiri juga gitu. Kebayang gak sih ya, bentengnya terlalu tinggi sehingga pasokan makanan mau masuk itu susah gitu. Kebayang ya, hal-hal baik mau masuk juga susah, bukan hanya hal-hal gak baik. Nah seperti itu, jadi proses ya keberuntungan yang akan kamu dapatkan ya, pihak-pihak yang mungkin selama ini jadi halangan, jadi rintangan, satu persatu mulai bisa kamu atasi dengan baik-baik. Tapi ya butuh kesabaran yang sangat luar biasa, dan prosesnya nggak gampang, prosesnya nggak mudah, prosesnya nggak sebentar ya. Oke, right. Kita lihat apa sih yang sebaiknya dilakukan supaya ya hal-hal baik itu lekas terjadi gitu loh dalam kehidupan kamu. Yang jelas yang satu, berani untuk apa? Melangkah, berani buat move on, berani buat maju ya dalam hidup. Tentunya bukan dengan emosi, bukan dengan ketidaksabaran, tapi tentunya dengan ketenangan dan dengan kesabaran. Berani bukan harus frontal ya teman-teman ya, berani bukan harus juga gitu kelar mati semua, enggak gitu, tapi berani melangkah, berani melepaskan fase-fase lama yang tidak membawa kebaikan buat hidup kamu ya, seperti itu. Oke ya, ini buat kalian yang memilih cerita yang pertama ya. Cerita yang pertama buat kamu. Nah sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang memilih cerita nomor 2 ya, file 2 teman-teman ya. Oke, ada blessed. Oke, blast. Apa sih yang sedang kamu alami pada saat ini, teman-teman ya? Cerita tentang hidup kamu nih. Apa yang sedang kamu alami? Lagi happy, lagi bahagia, tapi lagi banyak pikiran juga gitu. Lagi ada banyak ketakutan. Kadang gitu ya. Saking bahagianya terselip ketakutan di sana. Nah ini dia nih teman-teman ya, jadi banyak yang janji-janji manis tapi juga takut nggak terrealisasi, yang kayak gitu loh teman-teman ya. Nah apa sih yang kamu inginkan ya, apa yang kamu inginkan? Kita lihat, kamu tuh kepingin ya melangkah satu langkah yang awal, kepingin tegas, kepingin mulai maju gitu kan dalam hidup, tapi nggak kepingin yang namanya setelah melangkah nanti takutnya ada yang dirahasiakan, nanti takutnya nggak sesuai dan bla 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 bla. Jadi ketakutan yang ada di pikiran kamu ya, padahal keinginannya kamu untuk maju, untuk upgrade ilmu, upgrade skill, upgrade kehidupan yang jauh lebih baik gitu, tapi ada ketakutan di sana ya, takut kalau bla 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 gitu. Ya seperti itu sih teman-teman. Nah sekarang kita bakal lihat ya keberuntungan yang akan kamu dapatkan ya, keberuntungan yang akan kamu dapatkan itu apa sih? Keajaiban keberuntungan yang akan kamu dapatkan itu apa? Masih terlalu awal ya kalau misalkan kita bilang kamu akan mendapatkan keuntungan gitu kan ya, sesuai dengan yang kamu harapkan gitu ya. Masih ada hal-hal yang lebih panjang gitu ya, karena ini masih di awal banget ya, masih benar-benar di siklus yang benar-benar awal banget. Jadi kalau misalkan dilihat di sini kemungkinan ya, potensi untuk orang-orang gitu kan ya di sekitarnya kamu ya yang berbeda gitu secara prinsip ya, ketakutannya kamu ya ini bisa diatasi dengan baik. Jadi ada perselisihan pasti ada solusinya gitu. Jadi minimalisir konflik lah ya yang mungkin terjadi, dan juga lebih ke
hal-hal yang kamu takutkan selama ini, kalau orang nggak tulus sama kamu, kalau ini cuma janji-janji palsu aja gitu kan ya, ternyata ya ditepati teman-teman ya, as long as ya, sebenarnya as long as kamunya juga tulus loh ya, ya seperti itu. Oke ya, kita lihat apa sih yang sebaiknya dilakukan gitu kan ya, supaya hal-hal baik lekas terjadi dalam hidup kamu. Belajar untuk melepas sih teman-teman ya, melepaskan keinginan-keinginan yang terlalu berlebihan. Gini loh, punya keinginan tuh bagus ya kan, bagus gitu, orang nggak punya keinginan nggak punya tujuan hidup dong gitu kan ya. Tapi ya keinginan yang terlalu berlebihan itu yang nggak bagus, yang dipangkas yang berlebihan ini gitu kan, yang lainnya yang nggak terlalu berlebihan yang nggak apa-apa gitu. Jangan memaksakan sesuatu hal yang di luar dari kapasitasnya kita sebagai seorang manusia. Bukan berarti lalu kamu males-malesan dan menjadikan itu sesuatu hal yang kayak iya kan katanya nggak boleh maksain, ya nggak gitu juga konsepnya gitu kan ya. Jangan memaksakan keinginan yang terlalu berlebihan yang nggak sesuai dengan kapasitas. Kalau itu sesuai dengan kapasitasnya kamu ya nggak apa-apa gitu loh ya. Dan belajar mendengar. Kadangkala ya ketika kamu sibuk dengan pikiran kamu sendiri ya, suara-suara tidak terdengar. Kalau suara halus sih nggak usah didengerin teman-teman ya, tapi kalau suara dalam hati, dalam diri gitu kan ya, suara alam semesta ini, suara-suara ya, pertanda-pertanda ya dengarkanlah gitu kan, dengarkanlah. Ya seperti itu. Oke ya, ini adalah cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Cerita yang ketiga kita lihat ya, rejoice, waiting, gratitude dan message di sini. Kita lihat ya teman-teman ya. Oke, ada rejoice, waiting, gratitude dan juga ada message. Oke, ada sukses. Apa sih yang sedang kamu alami gitu kan ya pada saat ini? Kamu tuh sebenarnya kepingin banget yang namanya merasa dimengerti, tapi ya selama ini kamu waktunya habis untuk orang lain ya, sedangkan diri kamu sendiri mungkin berada di satu jalan gitu kan, berada di satu fase bahwa ternyata aku belum ngapa-ngapain ya seperti itu. Jadi merasa sendiri, merasa kayak kesuksesan atau apa yang kamu kejar selama ini nih kayak bukan sebenarnya apa yang kamu inginkan ya, seperti ini. Perasaan-perasaan sendiri sih ya sedang dialami pada saat ini. Oh, so sad ya. Apa sih yang dinantikan ya? Apa yang sedang kamu nantikan? Ada waiting di sini ya. Seseorang. Kalau dilihat sih ini jalinan silaturahminya agak terputus ya. Mungkin lumayan lama teman-teman ya, lumayan lama, tergantung sih lama atau sebentar ini kan masing-masing ya. Tapi kalau ini lumayan sih teman-teman ya. Orang yang kamu nantikan udah lama banget gitu kan ya. Seseorang ya ingin menjalin satu silaturahmi, ingin yang namanya kembali lagi ya. Hal seperti ini sih yang kamu inginkan. Nah, keberuntungan apakah yang akan kamu dapatkan? Kita lihat ya. Ada attachment ya, ada attachment. Keberuntungan yang akan kamu dapatkan ini berhubungan dengan apa sih teman-teman ya? Berhubungan dengan kerja keras yang selama ini ya kamu lakukan, yang kamu merasa bahwa itu sia-sia, nggak sesuai dengan keinginannya kamu ya. Ini adalah sesuatu hal yang pada akhirnya kamu syukuri ya. Barangkali mungkin kamu kurang ibaratnya kurang masih harus berusaha gitu kan ya di bidang-bidang yang berkaitan dengan relationship dengan seseorang, tapi ya kamu juga mesti belajar untuk bersyukur bahwa dalam pekerjaan, dalam impian kamu ya, kalau kita bilang pencapaian hidup ya, ini luar biasa gitu loh. Keberuntungan kamu tuh ada di sana. Jadi ya nggak apa-apa. Ini adalah hal yang mungkin memang harus butuh waktu dan proses di sana ya, seperti itu. Oke, kita lihat nih apa sih yang sebaiknya dilakukan gitu kan ya untuk hal-hal baik ini supaya terjadi ya, penantian ini dan sebagainya ya. Lebih fokus sih teman-teman ya, fokus apa sih yang mau kamu kejar dulu ya sekarang ini teman-teman ya. Jangan terlalu banyak terbawa emosi dan perasaan atau terbawa yang namanya perasaan baperan gitu ya, tapi malah justru
menghancurkan banyak hal. Jangan ya, fokus dulu deh satu persatu, kuasai diri, kuasai perasaan. Kalau sekarang ini ya bisa jaga komitmen dengan baik, ya pasti nantinya akan ada hal-hal baik juga yang akan hadir ya, seperti itu. Fokus dulu sih, lebih ke fokus apa yang bisa dilakukan saat ini, karena yang datang nanti juga pasti akan yang baik teman-teman ya, seperti itu. Oke, right. Cerita 1, 2, dan 3 buat kalian semua ya, buat teman-teman semua. Nah, semoga ini jadi cerita yang baik ya buat kalian, atau afirmasi yang baik ya, yang mungkin sedang menunggu ya, supaya cepat bertemu ya, lekas bertemu dalam keadaan yang baik tentunya. Buat kalian yang sedang bersusah hati, sedang patah semangat, sedang berat banget hidupnya ya, percaya deh bahwa kamu ya, kalian itu jauh lebih kuat daripada apa yang kamu pikirkan ya, bahwa yang buruk juga akan berlalu, sama dengan hal-hal baik pun juga akan berlalu juga dalam hidup. Jadi teman-teman ya, gak ada yang abadi di dunia ini ya, tetap semangat ngadepin hidup ini dimanapun kalian berada, bersama dengan siapapun ya. Kita bakal jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.